Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz dalam video pembelajaran MIPA untuk kelas 4 dengan judul Amanah, Gemar Membaca, dan Pantang Menyerah. Seperti biasa, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian atau pemahaman yang baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang amanah dan gemar membaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami perilaku terpuji amanah dan gemar membaca. Yang kedua, praktekkan perilaku terpuji amanah dan gemar membaca. Nah, Soleha, silakan simak cerita berikut ini. Setiap hari Rahmat bangun pukul 4.30 sebelum berangkat ke sekolah. Rahmat melakukan beberapa aktivitas yang bermanfaat terlebih dahulu, seperti membersihkan tempat tidur, mandi, sholat subuh, dan sarapan. Setelah sarapan, Rahmat membaca buku bacaan yang disukainya. Cerita kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sangat disukainya. Banyak kisah teladan yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, Rahmat juga menyukai buku tentang sains. Rajin membaca menambah wawasan keilmuan kita. Kemudian pukul 6 pagi, Rahmat berpamitan dan cium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Di kelas, Rahmat pun mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kalian memiliki sikap pantang untuk menyerah, untuk terus menuntut ilmu agar tercapai segala cita-citanya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas perilaku terpuji amanah, rajin membaca, dan pantang menyerah. Yang A, amanah. Amanah artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seorang yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan manusia. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika hal ini dilanggar, orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang pengkhianat atau khianat atau mengingkari dari amanah. Sejak sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin yaitu dapat dipercaya, pribadi yang amanah dan tak kenal khianat. Oleh karena itu, beliau banyak mengajarkan umat untuk menjadi orang yang amanah, tidak menyembunyikan atau mengingkari amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl
Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sudah seharusnya seorang yang diberi amanah, ia akan menunaikan dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyembunyikan, mengingkari atau berkhianat kepada pemiliknya, karena berkhianat merupakan dosa besar. Amanah merupakan suatu sikap yang terpuji atau akhlak mahmudah. Ia wajib dilaksanakan oleh manusia yang dilimpahi amanah tersebut. Oleh karena itu, mengkhianati amanah berarti telah merusak keimanan dan agamanya. Begitu pula kesalahan dalam menjalankan amanah akan mendatangkan malapetaka atau kehancuran. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari makhluk lain, kita manusia adalah makhluk yang paling siap menerima amanah dari Allah SWT, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini atau khalifah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, kita harus belajar yang sungguh-sungguh supaya bisa mengemban amanah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, adapun yang diemban manusia terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, amanah memelihara alam semesta beserta isinya. Yang kedua, amanah terhadap agamanya. Kemudian, bagian 2 yaitu hikmah atau manfaat dari perilaku amanah. Sifat amanah menjadi dasar pembentukan pribadi yang tenang dalam kehidupan sosial. Dari pribadi yang tenang akan membentuk struktur kehidupan sosial masyarakat yang penuh ketentraman dan kedamaian. Namun sebaliknya, jika pribadi itu berbuat khianat terhadap janji yang diucapkan, misalnya janji kepada Allah SWT, janji kepada manusia, akan menimbulkan malapetaka yang sangat besar dan menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kepada umatnya agar menjauhi dan meninggalkan sifat khianat serta sifat-sifat tercela lainnya. Nah, adapun hikmah yang dari sifat amanah yang pertama, akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Kedua, setiap kegiatan atau usaha atau ikhtiar dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian B, gemar membaca. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah ummi. Apa itu ummi? Ummi artinya buta huruf, tidak pandai menulis dan tidak pandai pula membaca yang tertulis. Tetapi malaikat Jibril mendesaknya sampai 3 kali supaya dia membaca. Meskipun dia tidak pandai menulis, namun ayat-ayat itu dibawa langsung oleh Jibril kepadanya, diajarkan sehingga Nabi dapat menghafalnya di luar kepala. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW yang semula tidak bisa membaca itu menjadi pandai ketika membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Ayat-ayat yang diturunkan terdapat dalam Al-Quran.
Kemudian Al-Quran itu pun artinya adalah bacaan. Allah SWT mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu. Kemudian dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka pembendaraan Allah SWT, yaitu dengan berbekal berbagai ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari gemar membaca, yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperkuat daya ingatan. Yang ketiga, memperluas wawasan atau pengetahuan. Yang keempat, berkeliling dunia tanpa biaya atau gratis. Yang kelima, tahu keadaan zaman. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari ini, yaitu amanah tadi artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau titipan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Kemudian yang kedua, manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan membaca. Dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salah khilafun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.